ketika kita berdamai, ini kan sudah kompromi. Aceh seperti apa Pak yang pada saat itu membuat Bapak aku harus gabung GAM nih? Itulah yang membuat kesadaran kolektif tadi itu untuk bergabung untuk menyuarakan Aceh merdeka tuh ya. Iya, Dan ini begitu ya. saya dari tadi ngiri-ngiri nih kalau saya. Iya, sosok. Aceh kan tidak banyak menuntut apa yang sudah tertuang di dalam perjanjian, itu aja. Halo sahabat Resonansi, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Jarang sekali kita bisa menemukan beliau di wawancara-wawancara media ya. Sangat eksklusif artinya hari ini. Dan spesial juga. Kenapa kira-kira spesial ya Mas Yahya? Kenapa tuh? Karena beliau mantan pejuang, mantan gerilyawan yang jauh banget dari Aceh sana. Iya. Langsung saja kita undang Bapak Samsul Bahri Tiong. Bapak Samsul Bahri Tiong. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih atas undangannya. Beliau ini mantan kombatan Yes. Gerakan Aceh Merdeka. Iya, Tapi beliau saat ini beliau juga anggota DPRI. DPR RI fraksi Partai Golkar dan Komisi 13 Dari 13. Dapil Aceh. dari Dapil Aceh 2. Ya. Mantan dulu bawa senjata nih. Ya. Baru sekarang membawa suara rakyat DPR, Soal Pak. DPR. Ganti senjata dengan pulpen. Ganti Ya. senjatanya dengan pulpen begitu ya. Dengan kebijakan. Dulu, tapi pertanyaan pertama saya nih Pak. Lebih sulit mana? Bertahan di hutan Aceh atau bertahan di rapat paripurna yang panjang itu? Ini tergantung kepentingan. Gitu. Kalau dulu kepentingan kemerdekaan Aceh, kita lebih bertahan di hutan. Oke. Karena kita berada di mana kita nyaman. Dulu nyaman di hutan, ya kita di hutan. Sekarang nyaman di parlemen, ya kita ke parlemen. Oke, nice. Sekarang nyaman di parlemen artinya aman lah di parlemen ini Pak ya. Sesuai dengan konstituen Bapak yang ada di Aceh Dapil 2 ya. Dapil Kalau saya 13. sih aman. Kalau konstituen kan tergantung di kampanye kita waktu kita maju. Apa yang kita janjikan, mudah-mudahan jadi perjuangan kita untuk hak-hak mereka sebagaimana kewajiban kita memperjuangkan hak-hak konstituen. Ya. Begitu. Ini nih Pak Samsul Bahri. Saya mengenal Samsul Bahri Tiong. Iya. Oh, apa? Mungkin itu nama apa? Pemberian atau apa? Nama saya Samsul Bahri. Hmm. Gelarnya Tiong. Apa arti Di tiong gunung. itu Pak? Tiong itu sejenis burung. Burung beo tahu enggak? Tahu. Yang Nah itulah Tiong. Pintar berarti ya. Nah, berarti bahasa Acehnya burung beo itu adalah tiong. Tiong. Pertama dia pinter, yang kedua banyak ngomong. Nah, Tiong itu kan banyak ngomong dia kan. Oh gitu. Itu pemberian gelar ketika Bapak menjadi Kombatan. Kombatan. Itu bagian daripada sandi. Oh gitu. Jadi setiap para pejuang waktu itu yang Dia punya levelnya sandi. kombatan itu memiliki sandi. Salah satunya Bapak itu adalah tiong. Ya. Kalau Pak Muzakir Manaf itu kan ada ini gelarnya juga tuh. Itu mualim. Mualim. Nah, dia mualimin. Dia pernah jadi mualim di Libya. Waktu latihan di Libya, dia 2 kali latihan di Libya. Pertama dia latihan sekali jadi ek Tripoli, yang kedua dia jadi mualim di Tripoli, jadi pelatih. Oh, mualim itu pelatih ya? Pelatih. Dari bahasa Arab itu alim artinya berilmu atau mungkin bisa jadi Mu'alim. pelatih ya mu'alim. Iya, Masya pelatih. Allah. Bapak Bapak coach ya. Bapak sendiri nyamannya dipanggil Samsul Bahri Tiong. Pak Tiong. Ya kalau Samsul Bahri, kalau di Aceh enggak banyak yang kenal saya. Nama saya Samsul Bahri. Ketika maju DPRD provinsi 3 periode, saya masih Samsul Bahri. Ketika pindah DPR RI, karena kan beda kabupaten. Kalau dapil DPRD provinsi kita satu kabupaten, itu Kabupaten Biren. Setelah hijrah ke DPR RI, jadi 8 kabupaten. Oh iya. Jadi orang-orang kadang-kadang tidak kenal mana Samsul Bahri. Kalau Tiong langsung kenal. Makanya saya rubah di pengadilan. Naik ke pengadilan, ubahlah nama dari Samsul Bahri jadi Samsul Bahri Tiong. Samsul Bahri. Daripada ada yang kenal tahu nama tapi tidak tahu muka, ada yang tahu muka tapi tidak tahu nama, ya kan? Iya begitu. Banyak yang tahu nama tidak tahu muka. Iya. Karena kita kagak ninja-ninja dikit dulu kan. Iya, iya. Itu zaman yang waktu dulu kan harus begitu ya. Iya. Kalau dalam catatan kami Bapak lahir di Samalanga Biren tahun 1972 ya. Benar. Berarti
Bapak menjadi anggota DPR di dapil kelahiran Bapak sendiri ya tentunya ya, di Ya. Biren ini ya. Hmm. Pada usia berapa Bapak pertama kali bergabung gerakan Aceh Merdeka ini? Apa motivasi atau Apa latar belakangnya Bapak? atau memang itu cita-cita menjadi itu? Latar belakang yang melanjutkan perjuangan masa Indatu kami dulu. Hmm. Nah, latar belakangnya. Saya bergabung aktif mulai pasca reformasi. Hmm. Pasca hilangnya rejim Orde Baru dulu 98, 98 ya. 99, ya GAM bangkit kembali. Meneruskan perjuangan dulu mulai daripada deklarasi tahun 1976 oleh Wali Negara Aceh, Tunku Hasan Tiro. Mm-mm. Jadi Bapak bergabung itu setelah reformasi dan Hasan Ditiro itu sudah ke Swedia ya waktu itu ya? Sudah di Swedia. Itu berarti gelombang kedua berarti artinya? Enggak, dia gelombang pertama tahun 76, ada juga tahun 80 sekian, tahun 90, gelombang keempat tahun 99 hingga 2005. Jadi Bapak gelombang keempatnya. Tahun 76 juga bukan gelombang pertama, ada juga dulu. Cuma dulu lawannya kadang-kadang penjajah Belanda. Mm-mm. Iya betul. Memangnya kondisi Aceh seperti apa Pak yang pada saat itu membuat Bapak aku harus gabung GAM nih? Apa yang menggugah Pertama kan perasaan Bapak? ada perjanjian juga dulu antara Presiden Soekarno dengan Daud Dae. Salah satu perjanjiannya Aceh yaitu diberi kekuasaan mengelola daerah diri sendiri. Republik juga membantu tentang pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Ya. Aceh juga digelar bisa menjalankan syariat Islamnya. Tapi karena kewajiban-kewajiban dalam perjanjian pemerintah pusat mengingkari, makanya Aceh tetap bangkit lagi, tetap bangkit melawan. Gerakan itu ya. Gerakan tetap bangkit. Jadi semua janji yang diberikan waktu itu tidak sesuai Pak ya, akhirnya Janji muncul palsu. kembali janji palsu saja. Nah, Jadi janji palsu udah dari dulu Pak ya. dari dulu memang kami menerima janji palsu. Itu membuat apa? Kayak orang Aceh komit ya, kalau berjanji ya tepati janji. Artinya orang Aceh Kalau setia mengingkari semua nih. janji, kalau khianati janji, ya Aceh tetap melawan. Sampai kapanpun. Sampai sekarang pun. Ya sampai sekarang pun ada perjanjian juga. Iya. Perjanjian tanda tangan 15 Agustus tahun 2005. Iya, Itu Helsinki perjanjian ya. MOU Helsinki. Hmm. Ya kalau Republik mengkhianati, Aceh tetap melawan lagi. Memang itu karakter orang Aceh. Ketika rakyat Aceh melawan, rakyat Aceh tidak usah diajak, ayo kita melawan. Tetap kompak ya. Hmm. Karena naluri masing-masing. Bukan ajakan kalau kau tidak mau ada risikonya. Tidak gitu. Kalau memang kepentingan bersama Aceh, contoh kemarin ada soal 4 pulau di Aceh. Pernah dengar 4 pulau di Aceh yang bermasalah dengan Medan kemarin? Iya, Iya. benar. Orang Aceh tidak ada orang yang mengajak, semua bangkit. Di situ lahir persatuan yang sangat solid. Bahaya. Jadi ada kesadaran kolektif Ya bersama kesadaran gitu. kolektif. Kalau perang. Ya kalau perang-perang. Wow. Karena moto kami hidup untuk perang, ya damai untuk menang. Itu ditanamkan sampai ke generasi muda sekarang Sampai ini Pak. generasi muda dari dulu. Prinsip itu. Itu lahir sendiri mungkin. Lahir. Turun temurun gitu ya, Iya. generasi ke generasi. Kalau dulu memang ada ciptaan satu lagu yaitu Hikayat Perang Sabi. Hikayat perang sabi. Hikayat Perang Sabi. Mm-mm. Itu gimana Pak? Hikayat Perang Sabi, kalau bahasa Indonesianya, kalau kalian mati kalian dapat pahala syahid. Kalau kalian hidup kalian akan menang di pertempuran. Karena Aceh soal berbagi gampang. Cuma soal komitmen juga soal hak. Aceh tidak mau hak orang lain, tapi hak orang Aceh juga siapapun rebut orang Aceh tetap bersatu. Oh, mati syahid atau hidup mulia pilihannya Hidup itu mulia ya? yang mati syahid. Dua itu aja. Dua itu, tidak ada pilihan ketiga. Memangnya saya pengen Bapak elaborasikan, kita kan Gen Z ya. Ya. Pengen sekali kembali ke masa lalu pada masa itu. Memangnya hal penekanan apa ketidaksejahteraan seperti apa di Aceh sehingga sepertinya gerakan GAM yang dianggap sebagai separatis ini muncul Pak. Muncul lagi tahun 90-an itu. Enggak, ini saya protes dulu. Iya gimana tuh? Saya kalau dia nggak dicap separatis, saya enggak mau. Tidak mau. Tidak mau. Apa alasannya Pak? Tidak mau dicap separatis. Alasan yang pertama, saya masuk GAM yaitu jelas, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Tujuan kami adalah untuk kemerdekaan Aceh. Kenapa Aceh harus pisah? Yang pertama, Aceh punya sejarah sendiri sebelum Indonesia lahir. Sebelum Portugis masuk ke Republik ini, kalau tidak salah saya sekitar tahun
1511 Aceh sudah punya negara, yaitu namanya Aceh Darussalam. Sudah ada sultan di Aceh. Aceh kan daerah kesultanan. Ya. Iya. Yang dipimpin kalau tidak salah tahun 14 sekian oleh Sultan Ali Muqaddam Shah. Yang dari Turki ya? Enggak, Muqaddam Shah. Jadi memang awalnya itu memang sudah menjadi negara sendiri dan Sudah punya menjadi wilayah negara kemerdekaan sendiri, sendiri ya. Nah itu yang mendasari Aceh untuk merdeka dan mempertahankan wilayah mereka. Iya. Seperti itu ya. Bahkan kan ketika Belanda masuk sekitar tahun 1600 sekian ke Indonesia, Belanda baru menyatakan perang ke Sultan Aceh, ke Raja Aceh tahun 1873 kalau tidak salah saya. Baru menyatakan perang ke Aceh. Berarti kan Aceh daerah berdaulat ya. Berdaulat. Negara sendiri. Perang antar negara berarti itu. Nah, perang antar negara. Karena kan ada perjanjian London dulu, ada pembagian wilayah kekuasaan, termasuk Indonesia ini dibagikan wilayah Belandanya. Nah, ada Singapura dengan Malaysia dibagi wilayah Inggris. Ini kan zona Asia Tenggara kan. Makanya Belanda kan ingin kali menguasai Aceh, tapi Aceh kan tidak melawan. Dan 1873 kan jenderal Belandanya yang mati di Aceh. Ingat tak dengan Jenderal Kohler? Kohler. Nah, Kohler. Itu kan jenderal Belanda yang mati di Aceh. Buktinya Aceh tetap melawan ketika haknya dirampas, ketika haknya direbut. Sampai kapanpun. Kenapa sampai kapanpun? Memang apa yang dirasakan rakyat Aceh sekarang? Ya sekarang rakyat Aceh pasca MU Helsinki ada satu perjanjian juga kita akui dalam satu butir itu tertulis Aceh bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia final dan mengikat. Aceh bergabung. Ketika Aceh bergabung dengan Republik ini, banyak butir-butir perjanjian yang tidak sesuai sekarang yang dijalankan. Contohnya? Aceh kan punya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, yang implementasinya dari MUU Helsinki itu sendiri yang tanda tangan. Makanya saya tidak sepakat dicap separatis. Yang tanda tangan MUU Helsinki, pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Sampai sekarang pemerintah Republik Indonesia belum membatalkan MUU itu, nota kesepahaman itu. Kalau pemerintah tidak mengakui adanya Aceh Merdeka, berarti perjanjian ini kan batal. Kalau perjanjian batal, kembali sebelum perjanjian. Jadi kalau kembali sebelum perjanjian, yang pemberontakan lagi. Pasti kan berontak lagi. Karena di perjanjian itu tertulis Aceh bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, final dan mengikat. Kalau itu dibatalkan, berarti kesepahaman itu kan tidak ada lagi. Tadi Pak Tio yang bilang ada yang tidak terpenuhi dari Banyak yang tidak terpenuhi. Di MOU tertulis berapa kewenangan pusat, berapa kewenangan Aceh, termasuk Aceh bisa mengelola kekayaannya sendiri yang sekarang tidak bisa. Kan gitu. Aceh bisa menjalankan syariat Islamnya yang sekarang juga terhalang-halang. Kita kan menghormati agama lain. Misalnya di Bali dia ada agama yang kuat Hindu, ada Nyepi. Ketika hari-hari besar mereka hari Nyepi, sampai pesawat terbang kan tidak bisa terbang. Yes. Semua ditutup. Bandara ditutup. Semua kita yang beragama harus menghormati kebebasan beragama. Begitu juga orang lain. Ketika Aceh dengan syariat Islamnya, semua agama juga kan menghormati. Wajib menghormati. Jangan kalau syariat Islam berada di Aceh, dianggap pelanggaran HAM. Apa yang dilanggar dengan syariat? Kan tidak ada. Rakyat Aceh orang Islam ingin dia menjalankan hukum yang ada di Islam. Itu kan tidak salah. Dan itu sudah dalam perjanjian juga. Itu perjanjian juga. Kecuali lembaga kehakiman, yaitu keamanan eksternal, yaitu untuk kedaulatan negara, itu dijaga oleh TNI. Itu kan hak Republik. Masalah krisis moneter, fiskal, itu kan urusan Republik. Selain kewenangan pemerintah Aceh. Tapi sampai sekarang tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Di MOU Helsinki itu juga tertulis jelas. Semua hal yang menyangkut dengan Aceh, wajib konsultasi dan persetujuan pemerintah Aceh. Wajib ya? Wajib. Makanya Aceh, dia punya undang-undang yaitu undang-undang khusus. Yang fungsi undang-undang khusus itu sendiri yang kita tahu, bisa mengenyampingkan undang-undang umum sementara diatur khusus oleh undang-undang itu. Kan itu fungsi leg spesialisnya. Leg spesialis betul. Sementara di undang-undang khusus kita sekarang, dia diikat di ketentuannya.
Jadi ketentuan lebih lanjut bukan dengan peraturan daerah Perda atau Kanun Aceh kalau bahasa. Oh ya, kanun. Kalau di Aceh Kanun Aceh. Tapi diikat dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Undang-Undang Nomor 11 itu kan tidak fungsi juga. Makanya ketika Republik Negara memberi kepada Aceh, nah ini saya serahkan kepada kalian, tapi matanya, gagangnya dia pegang ketika ditarik, kita luka. Makanya kalau mau perjanjian ini yang capek kita bukan berdamai, merawat perdamaian yang sudah ada. Kata kuncinya itu merawat perdamaian yang sudah ada. Itu lebih lelah daripada melakukan perdamaian itu sendiri. Hal itulah yang membuat kesadaran kolektif tadi itu untuk bergabung untuk menyuarakan Aceh merdeka tuh ya. Iya, Ini begitu ya. saya dari tadi ngiri-ngiri nih kalau saya. Iya, sosok Pak Samsul Bahri Tiong ini karismanya kuat ya sebagai pejuang. Saya aja melihat Bapak tuh langsung Takut. pejuang sekali gitu. Kalau teman-teman studio di sini lihat mungkin ada beberapa bekas-bekas ini Pak ya perjuangan ya. Ketika masih zaman menjadi gerilyawan di sana. Itu resiko. Itu resiko Pak ya. Resiko. Mantap. Ini mantan kombatan. Mantan Kalau nggak mau kombatan. resiko jangan berjuang. Wah, itu juga untuk generasi muda juga kalau nggak mau ada resiko jangan berjuang. Karena berjuang sama dengan resiko seperti itu. Dia resiko paling tinggi berjuang. Kita tidak bisa menjamin kita akan hidup besok. Ini tadi tuh dengan karisma Bapak yang kuat ini yang pengen saya terus gali gitu ya dari pengalaman hidup Bapak sehingga bisa jadi refleksi bagi kita semua. Anak yang zaman sekarang ini semuanya kan serba cepat, tapi kita harus tahu di zaman dulu tuh ada orang yang berjuang untuk kehidupan dan kemerdekaan. Nah, di catatan kami Bapak itu bergabung di GAM kemudian akhirnya mendapat kepercayaan sebagai Panglima Daerah 1 Wilayah Bate Ilek ya Pak ya. Nah, apakah Anda memang merintis dari bawah, dari prajurit lapangan dulu sehingga bisa berada di posisi itu? Kemudian saya penasaran gimana proses perjalanan Bapak. Iya, perekrutan Bapak bergabung dari awal hingga ke atas, kemudian berapa pasukan yang Bapak pimpin? Pakai syarat-syarat kah begitu? Enggak. Ceritakan Pak ke kita gimana? Dia seorang pemimpin, dia lahir di medan tempur kalau pemimpin perang. Kami lahir di medan tempur. Saya juga merintis karir dari bawah, dari prajurit. Dari prajurit jadi pemimpin. Kenapa? Mungkin kawan-kawan menilai, ini kawan-kawan, walau saya sendiri sebenarnya tidak layak jadi pemimpin, tapi kawan-kawan menilai saya lebih layak jadi pemimpin, ya dikasih jabatan pemimpin. Karena pemimpin itu tidak digaji juga kan. Jabatan di GAM ini tidak berebut. Nggak ada saya harus ini, saya harus itu, tidak ada. Karena kami satu komando, ketika ditentukan berarti untuk hari ini dia yang layak memimpin, dia memimpin. Ketika besok dia tidak layak, kita jadi prajurit lagi. Tidak ada keributan di situ, tidak ada persoalan di situ. Kan tidak mungkin kita berebut untuk cepat mati. Karena semakin kita memimpin, semakin kita di depan. Bukan pemimpin duduk kalian bertempur, kalian cari makan, enggak. Pemimpin Aceh Merdeka, pemimpin orang yang berada di garda depan untuk memimpin. Itu mindsetnya ya. Ya. Justru pemimpin itu yang harusnya garda terdepan dan siap apapun itu Pak. Yes. Itu leadership. Jadi pemimpinan itu tanggung jawabnya besar justru. Besar tanggung Besar jawab. sekali. Dekat kepada kematian. Iya, dekat sekali pada kematian. Jadi berapa banyak pasukan yang Bapak pimpin? Iya, berapa puncak banyak itu, perjuangan Pak? Bapak? Ya, ratusan juga. Ratusan orang ya? Ratusan. Berapa kali tragedi peperangan yang Bapak lalui? Jika bisa Puluhan hingga dihitung ratusan juga. puluhan dan ratusan Ya, dari sering. yang skala kecil sampai besar. Sering. Kita sering diserang, kita juga sering menyerang. Biasa. Kadang-kadang kalau kita tidak menyerang, mereka sampai ke tempat di mana kita duduk. Di mana camp-camp kita pasti diserang kalau kita tidak menyerang. Coba ceritakan Pak, kan ini kan Bapak kan gerilyawan dan pasukan ini. Pasti kan keluar masuk hutan, ke kota. Terus saya tuh maksudnya bagaimana mereka ini masuk ke kota terus Balik ke persiapkan logistik, apa kan begitu kan? Orang Aceh kompak. Orang Aceh kompak. Orang Aceh tidak usah diminta. Ketika saya berjuang bukan pribadi dan keluarga saya. Ketika berjuang untuk kemerdekaan Aceh yang dinikmati oleh seluruh rakyat Aceh, kita kompak. Saya punya kemudahan tenaga, ya saya gunakan tenaga. Saya berani hari ini bertaruh nyawa, ya bertaruhan nyawa.
Saya yang ada kemudahan hari ini doa, ya berdoa. Saya ada kemudahan sedikit dengan harta, jadi sumbang harta. Oh, Makanya sampai beli senjata kami dengan uang sendiri. gitu ya. Ya, rakyat Aceh yang beli senjata. Jadi maksud kompak ini ada pembagian Pak. Kalau dia mau berjuang secara fisik boleh bergabung Boleh. di lapangan. Untuk yang perempuan mungkin bagian dapur atau mungkin bagian distribusi makanan Ada atau juga apa. perempuan Begitu, Pak, ya? yang pakai senjata. Oh begitu? Ya, yang namanya pasukan Inang Balai, pasukan tempur juga. Pasukan apa namanya Pak? Pasukan Inang Balai. Indang Inang Balai. Balai. Perempuan ya. Oh. So, Ya perempuan pasukan Cunyadin itu pasukan Malahayati. Oh, Malhayati, ya betul. Oh iya. Ada Ini juga pasukan. Mereka Sejarah. juga pakai senapang, pakai laras Wow. panjang. Mereka juga bertempur. keren. Senjata Pak. Senjata, bukan rakitan asli, bukan senjata mainan, Dan itu dari uang rakyat sendiri ya. uang rakyat. Makanya ketika GAM berdamai, damai juga untuk rakyat. Ya ketika rakyat sekarang merasa terkhianati dengan pemerintah tidak komit dengan apa yang telah dijanjikan, makanya rakyat akan bangkit lagi. Mm-mm. Dari 400 dari Ratusan. ratusan pasukan yang Bapak pimpin. Ada ini nggak? Misalnya kayak ibaratnya kayak selain konflik yang dijalani, mungkin ada fase-fase di mana pasang surut begitulah Pak dengan para pasukan ini. Ada dinamika lah gitu. Dinamika internal kami tidak pernah. Kalau Aceh sebenarnya tidak pernah dinamika. Susah-susahnya Pak. Hah? Waktu susah-susahnya itu gimana? Karena kalau masuk GAM, yang pertama kita harus siap susah. Kalau tidak siap jangan masuk. Hmm. Memang mental itu memang harus sudah Ya, mental dipersiapkan susah. itu dari awal ya. Yang pertama judulnya, ketika kita masuk GAM, kita sudah wajib mengorbankan harta kita, nyawa kita, tubuh kita, pikiran kita, dan semua yang kita miliki untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Kemerdekaan. Jadi tidak ada bicara senang di situ. Kalau senang alhamdulillah, kalau susah memang sudah siap. Karena dipersiapkan kita untuk susah. Oh, berarti gerakan Aceh Merdeka ini lahir karena adanya ketidakadilan, ketidaksejahteraan ya Pak Iya, ya. memang. Nah, itu. Gitu ya. Dipersingkatnya seperti itu ya. Iya. Yang paling menarik nih, Bapak sembunyi di hutan betul ya? Pada saat itu sebagai pejuang ya. Nah, ini kan gerilya. Gerilya waktu itu ya, pada saat gerilya Gerilyawan dia ada saatnya di hutan, ada di kota. Ya. Berapa lama durasi yang paling lama Bapak pernah di hutan? Paling lama enggak pernah turun, Enggak pernah turun. enggak pernah turun kampung. Heeh. Karena semenjak 99 kita udah jadi orang hutan. Kan pernah juga lama enggak turun, berbulan-bulan juga enggak pernah lihat kampung. Dan kita puluhan hari juga kadang-kadang enggak makan nasi. Ketika dikepung, Ya, kita enggak bisa turun. Itu udah biasa. Karena kan di hutan juga banyak makanan. Mm-mm. Pastinya dalam posisi itu pastinya Bapak pernah mengalami lah keadaan-keadaan kayak di ambang maut atau di ujung. Ah, ini sudah sangat ini banget nih kritis itu. Mungkin bisa Bapak share ke kita pengalaman tertentu seperti itu. Kita memang udah disiapkan untuk itu. Ya, Makanya resiko perang itu mati. ya. Kalau kita tidak siap dengan resiko itu, kita jangan ikut. Karena bukan perang aja. Orang tidak perang kan meninggal juga. Meninggal itu kan kewajiban bagi setiap kita yang hidup. Apa yang kita takut? Apalagi kita punya prinsip, kalau mau kemuliaan hidup, bersiaplah untuk mati syahid. Ya. Hidup mulia atau mati syahid. Ah. Kembali lagi ke situ Pak ya. Nah, kalau siap untuk hidup mulia nanti, bersiaplah untuk mati syahid. Apa fungsi mati syahid? Untuk hidup mulia generasi. Nah, karena judul perjuangan kita bukan untuk diri dan keluarga, Wow. untuk bangsa. Wow, filosofis sekali Pak Ya ya. filosofis. Gerakan ini ya. Kalau Kayak Aceh kompak ya. Ya satu kata, tidak banyak kata dia. Boleh nggak Pak diperlihatkan mungkin bekas-bekas dulu perjuangan Bapak yang mungkin secara nampak aja. Nggak terlihat lagi. Di sini pernah ditembak, Oh iya. tembus ke sini, Wah. ini sekali. Ini tembus. Waktu mau koha dulu sekitar sebelum darurat militer. Ada jeda sebentar. Mm-mm. Jeda perdamaian sebentar, 1 bulan, akhirnya diterapkan darurat militer kan.
Mm-mm. Itu gabung itu direkrut kah atau secara akademik gitu atau ya sudah bergabung saja Iya tuh. Yang mana? untuk menjadi gerilyawan GAM ini Pak? Kesadaran ya. Dia kan permintaan. Mm-mm. Ketika saya jadi GAM, saya dulu sudah belajar GAM dari luar negeri. Nah, saya hijrah 91 ke Malaysia, di situ juga sudah pelajari soal-soal GAM, juga pernah saya beberapa hari keluar Padani, di situ dulu ada pemberontakan Islam Padani, Thailand. Thailand ya. Thailand Iya. dulu. Ketika kita pulang, kita lihat apa visi dan misi kita menjadi Aceh Merdeka. Mereka kan mendaftar, ya saya juga mau ikut, saya mau ikut. Ketika mau ikut, baru di briefing. Kalau masuk GAM, ini resikonya, ini tujuannya, siap enggak? Kita enggak bisa paksa, kan enggak bisa paksa. Kalau kita paksa nanti, saya paksa abang masuk GAM. Ketika abang nanti jahit di hutan, siapa tanggung jawab? Saya kan enggak bisa tanggung jawab. Karena menyangkut dengan nyawa orang. Ini kan harus sukarela, yang pertama. Yang kedua, kalau dipaksa, saya kasih senjata kepada dia. Salah-salah nanti kalau dia enggak tahan lapar, enggak tahan susah, kita yang diserang. Dari ratusan pasukan yang Pak Tiong pimpin, mungkin sudah jadi apa mereka? Mereka masih biasa-biasa saja. Tidak banyak yang sukses. Kenapa tidak banyak yang sukses? Ya komitmen tadi. Komitmen pemerintah pusat. Ada pemerintah pusat dengan janji direintegrasi menciptakan lahan pertanian kepada ekombatan GAM. Itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Juga dia punya sekolah yang layak juga disiapkan oleh pemerintah dengan biayanya. Kita kan punya OSUS. OSUS sampai sekarang lebih kurang 104 triliun dari 2008 kalau tidak salah sampai sekarang. Tapi dengan perang 30 tahun dari 1876 sampai 2005 lebih kurang 29 tahun. Kan semua infrastruktur rusak. Membangunnya susah juga ya. Dari masjid, sekolah, rumah, berapa ratusan ribu yang terbakar. Iya. Jalan. Ketika damai, Aceh tidak ada sama sekali. Belum lagi gempa dan tsunami. Ya itu 2004 ya. 2004 itu ya. Jadi titik balik itu. Maka GAM berdamai juga karena tsunami kemarin. Tsunami Aceh 2004 itu menjadi titik balik sebenarnya. Kehancuran Aceh secara fisiknya ya, gedung-gedungnya banyak yang hancur Pak ya. Dan lalu kemudian ada perjanjian Helsinki yang tadi Bapak sudah Ya, jelaskan tadi. kalau tidak ada gempa dan tsunami, GAM belum tentu mau berdamai. Oh belum tentu. Belum tentu. Karena banyak kali rakyat Aceh hampir 170 ribu yang korban rakyat Aceh. Infrastrukturnya rusak, banyak penderitaan, banyak penyakit. Makanya GAM mau berdamai demi rakyat Aceh. Karena berjuang kan demi rakyat. Wah. Makanya berdamai demi rakyat juga. Sekarang kan sudah posisi berdamai ya. Apakah jalan perdamaian itu membuat jalan solusi, membuat lebih baik? Lebih baik di sisi keamanan sekarang. Di sisi keamanan. Kalau lain-lain di segi infrastruktur, ekonominya itu tidak baik. Sama juga. Iya. Apalagi sisi-sisi lain, ini kan banyak di samping kombatan GAM juga banyak korban konflik. Iya. Yang sampai sekarang korban konflik belum tertangani. Yang seharusnya itu kewajiban pemerintah. Maksudnya ditanggung hidupnya gitu Pak? Ya kan sebenarnya ada kompensasi untuk mereka. Kompensasinya ya? Apalagi bagi keluarga korban ada pemulihan traumanya yang harus yang layak, pendidikan yang layak, itu kewajiban negara. Iya. Didampingi. Kalau hal mendasar yang membuat Anda Pak Tiong menerima perdamaian itu apa Karena sebenarnya? pemimpin. Mengikuti pemimpin saya. Pemimpin. Jadi sami'na wa ta'na gitu ya. Iya. Mendengarkan dan ya udah menuruti Nah, kalau saja. pemimpin aja ya perang ya perang. Kalau pemimpin aja ya kita damai. Karena mereka lebih banyak pertimbangan ketimbang kita. Iya. Kita cuma hidup dilatih untuk bertempur, untuk mempertahankan hak-hak kita, itu aja. Kebijakan-kebijakan politiknya di pimpinan. Artinya masa muda Bapak itu kan memegang senjata sebagai pejuang dan gerilyawan. Iya. Namun ketika pemimpin katakan ya sudah kita berdamai, bagaimana perasaan Anda pertama kali menurunkan senjata yang ibaratnya udah jadi sahabatnya Abang Pak Tiong gitu? Pertama ya yakin karena dengan pemimpin.
Tetapi lama-kelamaan ketika kita melucuti senjata, lahirlah partai politik lokal. Tujuan partai politik lokal kita sekarang perang diplomasi. Perang diplomasi kedua pihak, GAM dan pemerintah Republik Indonesia juga sepakat kita hari ini menyelesaikan konflik secara permanen dan bermartabat, juga berkeadilan. Tapi sampai sekarang saya rasa keadilan itu belum dirasakan. Itu menurut saya. Iya. Kembali lagi kata Pak Tiong, senjatanya sekarang adalah pena. Gitu ya, Pak ya? Iya. Pulpen senjata. Kebijakannya tuh. Iya, Nah, dengan kebijakan. kan jalannya berbeda. Kalau dulu jalan gerilyawan itu kan, sekarang kan jalan jadi jalur politik. Anda menilai, Pak Tiong menilai dari sisi perjuangan politik ini sama seperti jawaban Pak Tiong tadi, apakah memang belum tersampaikan, belum terrealisasi? Belum, menurut saya belum. Ini kalau perjuangan politik, misalnya saya maju DPR RI. Ya, Jadi perjuangan politik saya ya kesejahteraan, ya, kesejahteraan rakyat. Kenapa rakyat harus sejahtera? Kalau tidak sejahtera, mereka juga mengingat kita bagian daripada yang mengingkari janji. Kalau saya tidak bisa berjuang hak-hak rakyat, ngapain saya di sini? Karena ada fungsi juga saya di sini. Karena dari dulu niat saya berjuang untuk masyarakat. Kalau saya lahir di sini, jelas sebagai perwakilan masyarakat. ya, Dipilih oleh rakyat menjadi corong suara mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka. Karena mereka tidak mungkin sampai, makanya suara mereka diwakili oleh wakilnya kita. ya. Kalau di sini kita tidak fungsi untuk mereka, ngapain kita di sini? Aceh ini kan terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah ya. Nah, tetapi di sisi lain mungkin segi pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia itu kan bisa dilihat dari indeksnya ya. Nah, Pak Tiong yang mewakili tadi, kira-kira apa-apa saja yang sekiranya bidang-bidang ini yang perlu dibenahi, perlu sentuhan melalui Pak Tiong di parlemen? Pertama, Aceh punya kekayaan sumber daya alam. Punya tambang emas, punya tambang perak, punya biji besi, itu di sisi tambang Ya, dan lain-lain. Tetapi ini sekarang semua kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan Aceh. Yang seharusnya hak mengelola kekayaan Aceh dikelola oleh pemerintah Aceh. Sekarang dikelola oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membagilah 2% dari DAU DAK, DBH. untuk Aceh. Hmm. Seharusnya kalau dikelola oleh pemerintah Aceh lah yang membagi haknya untuk pusat berapa. Pusat yang membagi untuk Aceh. Kalau bicara MOU Helsinki itu. Makanya kesepakatan nota kesepahaman MOU Helsinki diimplementasikan ke Undang-Undang Nomor 11. Di Undang-Undang Nomor 11 tidak masuk isi daripada MOU Helsinki itu sendiri. Karena undang-undang dibuat kan 2006. Iya, 2005 ya. 2006. 2006 ya. Nomor 11 2006. 2006. Yang buat kan pemerintah dengan DPR. Kami kan tidak dilibatkan. Dulu kami pernah dibentuk, yaitu tim advokasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Tetapi draft yang dipakai ke sini kan bukan draft itu. Di situ karena ada draft legislatif yang di Aceh. Legislatif juga belum kami. Yang mantan-mantan GAM belum. Mantan-mantan kombatan GAM. Bukan mantan GAM, mantan kombatan GAM. Belum masuk. Kami masuk pertama kan 2009. Pemilu pertama di Aceh kan 2009. Ya, ada partai lokal itu ya. Baru kami bisa masuk kan. Setelah perdamaian 2005, 2009 kami baru bisa masuk. Ya. Baru lahirnya partai lokal. Jadi lahirnya partai lokal karena lahirnya Undang-Undang Nomor 11 itu sendiri. Sementara yang buat Undang-Undang Nomor 11 bukan kita yang buat. Perjanjian antara RI dengan GAM. Yang buat undang-undang orang lain. Sehingga tidak terserap aspirasi yang Tidak. seharusnya. Makanya sekarang masuk ke revisi. Hmm. Ini kan sudah masuk revisi. Sudah jadi prolegnas untuk revisi Undang-Undang Nomor 11 itu sendiri. Agar poin-poin yang ada di butir-butir perjanjian MOU Helsinki masuk ke Undang-Undang Nomor 11 di perubahan nanti. Di revisi Undang-Undang Nomor 11.
Kalau itu tidak masuk, saya rasa kacau lagi. Pasti nanti teriak-teriak lagi. Ini Jakarta berkhianat, ini pusat berkhianat, kan pasti itu teriakan. Kenapa? Rakyat Aceh kan bisa menjawab dengan gamblang. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Atau Pak Tiong juga disalahkan ya karena mewakili. Kalau disalahkan ya salah, wajib disalahkan. Karena saya juga mewakili mereka. Iya. Makanya saya juga harus bersuara soal itu. Iya. Ketika saya bersuara dengan lantang, suara saya tidak didengar, saya bisa menyampaikan kepada konstituen saya, kepada rakyat saya. Saya sudah bersuara tapi tidak didengar. Apa langkah selanjutnya? Tergantung. Misalnya kalau gitu kita lawan lagi ya, saya ikut lawan lagi lah. Memang kita hidup dari dulu untuk kepentingan masyarakat. Ya tapi perlawanannya kan dalam bentuk yang soft gitu sekarang kan. Ya kalau kita pasti solve. Yang pertama faktor usia sudah tua. Ya, yang kedua kita lari juga tak sanggup lagi. Iya. Tapi kalau lahir perjuangan karena ketidakadilan, saya pasti bantu. Tentu perubahan itu yang mau dituangkan itu kan ada skala-skala prioritas. Apa yang mau dituangkan dari skala-skala prioritas? Ya. Dari Perubahan Undang-Undang Nomor 11. iya iya itu yang melihat kondisi Aceh saat ini, mohon maaf ya, mengalami ketertinggalan tadi. Yang pertama, dia ada NSPK-nya, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Nah, yang seharusnya, kalau undang-undang yang khusus untuk Aceh, turunannya aja semua kanun Aceh. Kanunnya. Ya kanun Aceh. Hmm. Atau perda ya, peraturan daerah. Bukan lagi dengan undang-undang lain. Kalau enggak, tak fungsi undang-undangnya sendiri. Nah, makanya hak-hak Aceh dikebiri dengan lahirnya undang-undang lain, tidak ada fungsi undang-undang nomor 11 itu sendiri. Nah, sekarang kami punya BPA, Badan Pertanahan Aceh. Tetapi kewenangan sekarang tetap masih BPN, Pertanahan Nasional. Di SOTK, kami punya SOTK tentang Badan Pertanahan Aceh. Dia punya kepala dinas. Tapi fungsinya tidak ada. Itu juga bagian daripada isi MOU Helsinki dan isi UPA. Tapi kewenangannya tidak diberikan, ditarik oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Fungsi mereka untuk apa? Kayak semacam lembaga apa? Paling untuk tim ukur. Eh, Sementara sertifikat keluarnya di sini di BPN. Apa fungsi? Kan tidak ada fungsi juga. itu kayak semacam lembaga adat atau bukan ya? Itu yang BPA itu. Bukan, dia di Itu- PNS juga eselon. Eselon juga ya? Oh. Eselon. Karena di perubahan SOTK kemarin yang sah kan Kemendagri di sini. Apa nama dan jabatan? Ya eselon 2. Tapi fungsinya benturan dengan di sini BPN ya. BPN. Yang kedua sekarang perpanjangan HGU. Yang kadang-kadang konflik dengan masyarakat. Masyarakat ini kan punya tanah ulayat ya. Dia punya tanah adat. Yang kadang-kadang ketika masyarakat menggarap tanah, dia sudah kena ini hutan produksi, ini hutan tanaman industri, ini hutan lindung. Sementara kita lihat, keluarlah HGU ribuan hektar kepada pengusaha-pengusaha luar. Yang pengusaha luar itu sendiri, dia merampas hak-hak tanah adat orang Aceh. Sementara kewenangan izin dia di sini. Tidak ada kewenangan di Aceh. Kayak tanah Aceh sekarang, tanah yang sangat luas, yang sangat subur dan makmur, tapi dikelola oleh orang luar. Kita hanya melihat dan juga kita dianggap pencuri di rumah sendiri. Itu yang paling bahaya. Kalau kita menggarap 2-3 hektar, tidak bisa. Ini masuk HGU. Kalian mencuri. Sementara pemiliknya orang Aceh. Kita dianggap pencuri di rumah sendiri. Sementara yang jadi tuan adalah orang luar. Sekarang lagi ribut. Lagi demo. Pak Tiong kan dari struktur kepemimpinan lokal pernah 3 kali memimpin menjadi anggota legislasi dari tingkat lokal kan. Tadi dijelaskan tadi. Nah, itu kan dari saya baca itu katanya dari partai lokal ya, Partai Ya, Aceh. partai lokal. Partai Aceh satu itu Partai Bapak Nangro Aceh. Nangro Aceh. Itu lokal. Ya, sekarang Bapak Pak Tiong itu di DPRI dengan kendaraannya adalah Partai Golkar. Ya. Nah, kenapa memilih Partai Golkar? Apakah memang tidak tersalurkan juga dari
partai lokal itu Pak, cita-cita perubahan tadi Yang pertama karena saya nyaman. di Partai Golkar. Nyaman di partai. Yang kedua, ini partai Golkar. Dia suara Golkar adalah suara rakyat. Jadi suara rakyat adalah suara Golkar. Oke. Berarti ketika bicara itu, Golkar bicara hari ini apa yang kehendak rakyat. Karena Golkar tidak memaksa rakyat untuk menghendaki apa yang dimaukan oleh Golkar. Tapi Golkar memaksa diri untuk mengikuti kehendak rakyat. Itu yang saya suka. Menampung aspirasi itu lalu mewujudkannya ya. Iya. Dan saya tidak menyalahkan partai lain baik juga. Tapi saya nyaman di Golkar. Kalau menurut saya, Golkar ini transparan. Ya kalau bicara soal rakyat, misalnya hari ini saya perjuang hak rakyat. Nah, saya tidak menyerang pribadi orang. Bagi Golkar itu apresiasi. Saya tidak intimidasi, ini jangan perjuang ini, perjuang. Ya kalau hak rakyat memang suara rakyat. Kalau saya beda perjuangan dengan kawan lain, karena konstituen saya beda, latar belakangnya beda. Kan beda latar belakang sama konstituen kita. Beda kemauan mereka. Sementara tugas kita di sini adalah memperjuangkan hak-hak mereka yang bisa diaturan. Yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kan itu tujuan kita. Ketika kita memperjuangkan itu, Golkar mendukung soal-soal itu. Iya. Pak Tiong sendiri kan ya tadi tidak bisa dilepas pisahkan dari apa sebutan kombatan itu. Tentu masuk pada jalur politik kan sematan itu kan tidak bisa dilepas begitu saja. Apa yang Pak Tiong lakukan dari ex kombatan lalu terjun ke Dunia politik. dunia politik Dan sekarang menjadi legislator. Nah ini kan berarti kan harus ada apa ya? Transisi ya, transisi. perubahan ya di antara Bapak switch tuh dari seorang gerilyawan yang seperti ini kemudian sekarang menjadi politisi gitu. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaannya Mas Yahya, Iya, bagaimana caranya tuh Pak? Saya ilmu dasarnya kombatan, backgroundnya kombatan. Ketika masuk mana-mana saya dari mantan kombatan juga. Ketika bicara politik, karena Aceh hari ini tidak perang, kita bergabung dengan RI, makanya saya masuk politik. Kawan-kawan mempercayakan saya di politik, ini bagi khususnya konstituen saya. Ya. Kita jangan gabung ke semua khusus konstituen saya. Dia mempercayai dengan mulut saya bisa terserap aspirasi mereka. Yang saya bilang tadi, kalau saya tidak ada fungsi untuk mereka, ngapain saya di sini? Kan tidak ada fungsi saya di sini. Saya tetap berteriak untuk kepentingan konstituen saya. Karena saya yakin Golkar menyukai itu. Menyukai. Dan saya tidak bicara sekarang, saya tujuan ke sini untuk kemerdekaan Aceh. Karena saya sekarang kayak kan burung Garuda Iya. di Republik ini. Andai satu saat saya tidak bisa memperjuangkan hak-hak konstituen saya, mereka berontak lagi karena tidak sepakat dengan pusat, saya tetap mendukung Aceh. Saya orang Aceh, dididik juga dengan adat istiadat Aceh, dengan budaya Aceh. Karena dari di gunung sampai sekarang tujuannya kan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Iya. Tak ada beda. Iya, Cuma cara yang beda. cara beda. Jalur yang ditempuh aja yang beda. Strateginya berbeda. Iya. Strateginya berbeda. Strateginya juga berbeda. Pasti Bapak adaptif juga ya dalam kondisi seperti ini. Yang tujuan sekarang ketika Aceh bergabung dengan RI, rakyat Aceh harus merdeka di dalam negara ini. Oke. Jangan sampai di negara ini tidak merdeka rakyat Aceh. Jadi orang luar juga orang Aceh. Tetapi mereka sudah siap bergabung di dalam negara kesatuan. Tetapi hidupnya tidak merdeka. Tidak merdeka di sisi hidupnya, tidak mempunyai hidup yang layak, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang layak. Ekonomi yang tidak layak, ketidakadilannya. Ya ketika bicara tempat hidup, pendidikan, ya bicara ekonomi. Jadi Bapak merasa tidak kalau posisi Bapak sekarang sebagai anggota legislator di DPR RI ini di Komisi 13 khususnya adalah sebuah simbol rekonsiliasi aja antara Aceh sama Jakarta? Maksudnya ditempatkan saya di Komisi 13. Enggak, dengan posisi Bapak sebagai anggota DPR Nah, sebagai anggota Komisi 13. Itu apakah Bapak merasa oh ini simbol rekonsiliasi nih rakyat dapilku yang memilihku
artinya hubungan kita dengan Jakarta atau hubungan kita dengan pemerintah pusat semua baik-baik saja karena saya di sini. Enggak, Tidak. enggak. Mereka menginginkan saya di sini agar aspirasi mereka bisa diwakili kepada saya. Itu saja ya. Ah, Tapi Bapak merasa puas tidak dengan posisi Bapak sekarang sebagai anggota Komisi 13? Berarti mitranya HAM ya Pak ya? Kemenkumham. Kumham, PIP, dan Mensesnek. Oke. Nah, saya harus puas dimanapun ditempatkan oleh partai. Mm-mm. Nah, saya bagian daripada keluarga Partai Golkar. Di sini kan ada aturan Partai Golkar kan punya aturan sendiri juga. Oke. Dimanapun ditempatkan saya harus puas. Mm-mm. Tidak bisa saya tidak puas. Walaupun tadi yang dengan isu Bapak sebutkan Aceh itu tidak berkeadilan, tidak sejahtera, pembangunannya tidak merata. Itu kan artinya harusnya itu Bapak harusnya ada di mitra di komisi yang lain dong agar bisa itu. Itu bagian Gimana daripada Pak? aspirasi konstituen. Oke. Karena ketika saya reses, ada buat 4 pilar, ada kegiatan-kegiatan lain. Mm-mm. Kayak itu yang mereka sampaikan kepada saya. Mm-mm. Ketika ditanya, kayak itu yang saya sampaikan. Apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan, ini Bang Tiong sudah ada di situ di Senayan. Bang Tiong sekarang sudah jadi DPR. Karena DPR ini DPR. Iya. Dia pejabat negara, lembaga legislatif. Kalau DPRD provinsi itu, dia penyelenggara negara. DPRD provinsi kan tunduk kepada Mendagri. Iya, Betul. iya. Ini baru DPR. Ketika DPR, perjuangkanlah hak-hak kami, kesejahteraan kami di infrastruktur, di ekonomi, baik sektor perkebunan, pertanian. Bang Tiong juga dari Ekombatan Gam. Perjuangkanlah ini ada revisi UU PA, bagaimana revisi UU PA harus sesuai dengan MOU Helsinki agar perdamaian ini terawat dengan baik, tidak ada gejolak di kemudian hari, dianggap ada pengkhianat di internal kita. Kan itu. Mm-mm. Makanya saya harus bicara soal itu, harus teriak soal itu. Harusnya seperti apa yang diharapkan, Pak? Yang misalkan pembangunan infrastruktur itu bagaimana? Pembangunan kan Masyarakat yang kita kan bersuara, Hmm. yang bangun kan pemerintah, bukan DPR. Mungkin kalau saya artikan seperti ini bagaimana Pak? Aceh itu kan SDA-nya besar ya, sumber daya alamnya besar, potensinya besar sekali. Harusnya dengan SDA yang besar itu, Aceh itu memiliki anggaran yang spesial dan khusus. Berimbang begitu ya? Iya. Karena Aceh lah yang menghasilkan itu lebih banyak. Begitu maksud Bapak mungkin ya? Aceh sebenarnya jadi modal, daerah modal yang dianggap oleh pemerintah pusat. Aceh kan daerah modal. Oke. Cuma daerah modal ini keuntungannya tidak dikembalikan ke Aceh. Aceh sumber daya, Aceh punya gas, PT Arun, punya minyak, punya tambang dan lain-lain. Sebenarnya dengan hasil itu dikembalikan ke Aceh sudah lebih, Bang. Harusnya ya. Seharusnya. Tapi karena Tapi saya- ada Ini regulasi yang sebenarnya dikelola oleh pemerintah pusat. Oke. Pemerintah pusat kita tidak tahu juga. Yang 2% itu dari berapa yang dia dapat. Yang kita tahu ini kita dapat jatah per tahun 3 triliun. 2% dari DAO. Apa 2% itu berapa pendapatannya kita tidak tahu. Hulu hilirnya kita tidak tahu. Yang kita tahu kita dapat di situ. Kadang-kadang, ini mohon maaf, saya dapat uang hari ini untuk pembagian 2%. Saya dapat uang 100 juta. Yang saya publikasikan 20 juta. Jadi dari 20 juta itu 2%, bukan dari 100 juta yang saya dapat. Karena pengelolaan tidak melibatkan pemerintah Aceh. Kita kan bisa berasumsi bahwa ini tidak jujur, berapa yang dia dapat, berapa yang dia katakan kepada kita. Jangan-jangan dia dapat 1 triliun yang dia ngomong 100 miliar. Baru kita dapat 30% hasil kita, hasil Aceh, 30 untuk Aceh, 70 untuk pusat. Dari berapa itu? Oke. Ini salah satu kritiknya Bapak ya. Ya kritik. Kritik Bapak. Berarti hari ulang tahun GAM itu 4 Desember, Pak. 4 Desember. 4 Desember. Berarti menurut Bapak masih relevan sekali ya jika Dirayakan hari ulang begitu. tahun itu masih dirayakan. Itu sejarah. Oke. Itu wajib, cuma kegiatannya. Kegiatan setiap 4 Desember kami lakukan, yaitu yang pertama kami berdoa kepada orang-orang yang sudah tiada, kawan-kawan kita yang sudah syahid, semoga diampuni oleh Allah. Kan itu, santunan anak yatim, itu aja kegiatannya. Itu kan sejarah. Refleksinya begitu ya? Refleksi. Dari dalam diri Bapak sendiri masih ada nggak berbisik di hati bahwasannya cita-cita Aceh Merdeka itu masih hidup? Kalau dengan kondisi sekarang masih, Masih Pak ya? masih. Karena faktanya pun di sana masih banyak ketimpangan yang Iya. harusnya Sebanyak ketimpangan. bisa Apalagi sekarang. diperjuangkan.
Nah, yang paling menakutkan, ini sekarang anak-anak orang yang syahid dulu, mereka sudah buat barisan kan, barisan anak syuhada. Jadi anak yang ayahnya meninggal. Tapi ini info bebas saja kan Pak? Info yang sudah beredar kan Pak? Ini bukan rahasia atau bagaimana ya? Memang sudah terpublikasi Sudah juga ya? Publikasi, bisa lihat juga. Oke. Mereka berteriak-teriak, ini mengkhianat, ini pengkhianat. Mereka satu saat kan dewasa berpikir. Iya betul. Oh, Ketika berpikir dewasanya, ketika saya tidak menghentikan bicara soal itu, mereka juga akan bisa mengatakan kepada saya, ini gara-gara kalian juga ayah saya korban dulu. Apa langkah kalian untuk memperjuangkan hak Aceh sekarang? Kan jadi kehadiran Bapak di legislasi ini kan sebenarnya untuk mengurai masalah sebenarnya. Mengurai problem. Sebenarnya Sebagai jembatan ini, Pak. sebagai jembatan pada mereka untuk mengurangi masalah mereka. Kalau sekarang kita lihat kondisi, kita kan menyelesaikan masalah tanpa solusi kadang-kadang. malah nambah masalah Gade, lagi. kalau Be. pajak gade kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau tanpa solusi kan menambah masalah. Wah, ternyata Pak Tiong ini juga komedi juga ya. Kan kita tahu nih Pak, Aceh itu sejarahnya berdarah. Ya, Berdarah dalam tanda kutip ya. Kemudian sekarang Bapak sudah masuk ke dalam realita politik di legislasi. Gimana cara Bapak bisa menjembatani idealisme Bapak, idealisme Aceh Gerakan Merdeka itu dengan realitas politik nasional yang serba kompromi? sebenarnya Aceh Merdeka bisa kompromi juga. Oke. Ketika kita berdamai, ini kan sudah kompromi. Mm-mm. Aceh kan tidak banyak menuntut apa yang sudah tertuang di dalam perjanjian. Kan itu aja. Itu kan sangat kompromi. Kan tidak ada lebih. Ini misalnya, damai Aceh kemarin kenapa damai? Ada perjanjian damai yang namanya Perjanjian Helsinki. Yang tanda tangan kedua pihak. Satu atas nama pemerintah Indonesia, tanda tangan dengan Gerakan Aceh Merdeka. Itu ada dijalankan, sangat kompromi. Oke. Berarti siapapun yang tidak menjalankan perjanjian itu, dialah pengkhianat. Ini menurut saya. Yang mengingkari janji itu siapa? Apa namanya? Pengkhianat betul. Pengkhianat, betul. Oke. Ini bahasa karena saya kan orang tidak ngerti banyak bahasa. Hmm. Ini kalau bahasa Inggris misalnya apa kalau pengkhianat? Betray. Betrayal lah. Tapi ujungnya kan pengkhianat juga. Iya. Saya yang ngerti bahasa ini aja. Iya, betul. Saya bahasa Indonesia juga nggak lancar, apalagi bahasa lain. Tapi sampai sekarang Bapak berani vokal seperti ini, ada keraguan, takut atau apa begitu? Ada nggak Pak? Hal Berjuang seperti itu enggak harus takut. Oke. Berjuang enggak perlu takut. Kalau takut saya enggak usah berjuang. Saya kan harus tahu diri juga. Dari mana asal saya, kenapa saya, siapa yang antar saya ke sini. Apa tujuan saya diantar ke sini. Mm-mm. Nah, kalau saya enggak sanggup memperjuangkan hak-hak pengantar, saya kan harus berhenti. Tapi sebenarnya bukan tadi apa ya yang pengkhianat bukan semuanya tujuan bukan untuk apa ya mungkin tidak berkhianat sih Pak. Apa itu? Belum terrealisasi saja. Hah? Belum terrealisasi, masih ada tahapan yang memang kan butuh perjalanan yang panjang. Jadi Ini perdamaian sudah 20 tahun. 20 tahun perdamaian. Perjanjian MOU Helsinki adalah tanda tangan 2005. 2005 ke 2025 sudah 20 tahun. Tidak bisa belum. Kalau sedang berjalan tapi tidak sempurna itu bisa. ya Kalau belum tidak bisa. sedang berjalan tapi Sedang berjalan. belum sampai pada idealnya gitu. Masih berjalan dan belum sampai pada idealnya. Jadi mungkin tidak berkhianat. Kita takut juga nih. Tapi memang realitasnya semua itu prosesnya panjang Pak. Proses panjang karena konflik juga lama. Iya. Tapi kalau proses cuma permulaan tanpa peningkatan, itu apa namanya? Tidak ada itikat baik paling. Begitu ya. Perjalanan panjang. Tuntas tanpa keras-keras. Perjalanan panjang ini perjalanan panjang dari Kalau tidak keras, saya jangan ditanya soal itu. Baik Pak. Kalau soal itu keluar watak saya, asli saya. Ayo lo Dalam- kayaknya. Ayo lo. dalam perjalanan panjang ini sebagai dari dulu kombatan Iya. sekarang menjadi
legislator di Senayan di gitu. Senayan sebagai jembatan lah ya untuk kemaslahatan umat ya Aceh khususnya. Melihat kondisi saat ini apakah Pak Tiong ini rasa-rasanya saya ingin menyerah atau memang ada menggugah begitu untuk terus berjuang gitu Pak? Dia harus terus berjuang. Apa prinsip yang Bapak pegang sampai sekarang? Harus terus berjuang. Hidup memang harus berjuang. Apa prinsip yang Bapak pegang sampai saat ini? Ya prinsip kan harus sampai ke titik perjuangan kita. Oke. Nah, misalnya perjuangan ini bergabung dengan Republik dari perjuangan kemerdekaan karena pimpinan sudah tanda tangan MOU Helsinki, kita sekarang kembali kepada Republik. Kita bergabung dengan Republik dengan komitmen-komitmen di dalam perjanjian. Kita tidak harus berjuang soal itu. Oke, itu yang Bapak pegang sampai sekarang ya. Sampai kita mati harus berjuang. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Saya kan salah satu orang penanggung jawab. Karena saya kan mantan Panglima Muda, punya tanggung jawab. Ketika mulut kita berhenti berjuang, saya kan menikmati fasilitas sekarang. Saya digaji, punya fasilitas lain sekarang. Sementara saya dari kombatan GAM, saya tidak perjuangkan hak-hak mereka. Berarti saya kan manusia munafik. Saya tidak bisa berhenti berjuang. Harus terus berjuang untuk mereka. Itu yang prinsip sampai sekarang Bapak pegang ya. Iya. Kalau ini kita nggak sadar ini waktu kita sudah panjang juga Pak ya. Dan sebenarnya pengen lebih berbincang lagi dengan Bapak. Tapi ya waktu ya. Mungkin di lain waktu kita akan lanjut lagi episode kedua dengan Pak Tiong. Nah, untuk pertanyaan yang dari saya terakhir mungkin nanti Mas Yahya menyambung gitu. Apa pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan terhadap generasi muda Aceh gitu, termasuk tadi anak-anak syuhada gitu ya, terkait dengan perjuangan mereka? Pertama pesan saya umumnya kepada seluruh rakyat Aceh, juga para kombatan dan juga anak-anak syuhada. Pertama mari kita merawat perdamaian ini agar kekal dan abadi. Yang kedua, kita juga kawal perjalanan MOU Helsinki ini harus terrealisasi sepenuhnya. Itu aja pesan. Oke. Sebagai ex-kombatan, Pak Tiong ini ingin dikenang sebagai apa? Apakah hanya sebagai ex-kombatan, tokoh politik, tokoh rekonsiliasi, atau hanya sebagai penyambung antara masyarakat dan pemerintah? Saya hanya penyambung. Karena untuk tokoh saya belum layak jadi tokoh. Saya hanya penyambung. Karena fungsi DPR memang penyambung. Dan saya bukan persoalan dikenang atau tidak dikenang. Ini persoalan tanggung jawab. Ketika saya dipilih oleh rakyat, saya bertanggung jawab pada rakyat, bertanggung jawab untuk menjaring aspirasi mereka, bertanggung jawab juga untuk memperjuangkan hak mereka. Bertanggung jawab. Bukan persoalan dikenang. Di tahun 2025 ini, Pak Tiong saat ini berada di legislasi sebagai seorang yang penyambung, ya. Nah, merefleksi ke belakang tahun 99, Pak Tiong itu kan mengangkat senjata pada usia 27 tahun. Kalau bercermin Pak Tiong pada diri sendiri, apa yang ingin Pak Tiong katakan pada diri sendiri? Proses angkat senjata itu dan saat ini gitu. Kalau merefleksi ke belakang. Refleksi ke belakang. Yang pertama, saya harus bersyukur dulu sampai hari ini saya masih diberikan hidup. Yang kedua, ini kalau bicara kita kan jangan bicara mulut, bicara hati. Bicara hati, saya dulu dari mantan pejuang masuk ke parlemen dengan tujuan saya juga berjuang. Jadi tujuan utama saya adalah berjuang. Berjuang sekarang karena saya yang punya cuma suara. Kita sudah bergabung di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak lagi tukang senjata. Kita berjuang utama tentang kesejahteraan dan hak-hak yang menyangkut dengan kewajiban pemerintah pusat terhadap Aceh. Begitu ya. Saya rasa itu pemerintah harus berkomitmen untuk menuntaskan. Karena kita tidak bicara siapa presidennya, kita bicara pemerintah. Terutama ketika saya berada di Komisi 13 sekarang, ini ada persoalan Aceh, yaitu persoalan khusus
3 pelanggaran HAM berat yang diakui oleh pemerintah, yang Presiden Jokowi sendiri ketika bulan Januari 2023 sudah menyatakan di pernyataan pers, meminta maaf, menyesali, dan akan melakukan langkah-langkah non-yudisial. Termasuk ada rumah gedung, ada jambu rumah gedung Aceh Utara, ada jambu gepuk Aceh Selatan, ada juga dengan simpang KKA. Itu jangan sampai janji-janji itu ketika tidak ada realisasinya jadi bumerang kepada yang berjanji. Ini yang berjanji pemerintah. Juga ada kasus Wasior, Wamena, ada kasus kalau tidak salah saya Trisakti, dan lain-lain 12 pelanggaran HAM berat yang diakui dengan lahirnya Kepres nomor 17 tahun 2022. Itu negara yang mengakui. Negara bertanggung jawab terhadap korban dan keluarga korban. Sampai sekarang alhamdulillah belum ada realisasinya. Gitu. Dan masih menunggu sampai sekarang realisasinya, Pak. Masih menunggu. Kami harap jangan sampai penantian yang tidak pasti. Iya gitu ya. Jangan sampai. Oke. Terakhir ya Pak, apa yang Pak Tiong harapkan, apa yang Tiong harapkan untuk Aceh yang perlu dikerjakan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan Aceh ke depan, apa yang perlu dilakukan sekarang, yang paling penting menurut saya, ya. Tugas kita bersama, termasuk juga Golkar juga partai besar yang punya wakil di Parlemen Aceh, yang punya wakil baik di daerah maupun di DPR RI yang dari Aceh, terhadap revisi Undang-Undang Nomor 11 tentang kewenangan pemerintah Aceh, dengan merujuk kepada perjanjian MOU Helsinki harus diimplementasikan kepada di perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 agar tujuannya bisa perdamaian ini terus terawat, terus terjaga, dan kekal abadi. Mantap. Dan ketat abadi, perdamaian ini harus dijaga. Begitu Mas kata kuncinya ya. Iya. Ya, harus Begitu. dijaga. Terima kasih Pak Samsul Bahri Tiong atau Pak Tiong biasa dipanggilnya atas waktunya berbagi hari ini. Ceritanya sangat reflektif dan cerita perjuangan juga menggugah ya. Iya. Dan beliau juga orangnya sangat konsisten dan istiqomah berjuang untuk rakyat. Apapun itu berjuang karena lahir dari tanah perjuangan. Iya. Begitu ya. Teman-teman di luar sana terima kasih sudah menyaksikan Resonansi pada hari ini. Semoga menginspirasi kita semua dan bermanfaat. Mas Yahya? Resonansi Kupas tuntas tanpa keras-keras. Ya. Terima kasih Mbak Tiong.